Nama saya Teddy dan istri saya Yeni. Saya bergabung di Mazmur 21 pada tahun 1994. Kalau saya bergabung sekitar tahun 2002. Nama saya Yowas Anton dan istri saya bernama Mina. Tahun 1994. Kalau istri saya 93. Saya terima Yesus dan dibaptis juga di gereja ini, dan pemberkatan nikah juga di gereja ini. Nama saya Titsen. Kira-kira akhir Oktober 93 saya mulai beribadah di GBI Sungai Pontianak yang saat itu masih memakai gedung Wisma Nusantara. Nama saya Efun. Saya sudah bergabung di Gereja Mazmur 1 sejak tahun pertengahan 1993. Saat itu yang mengajak saya ke gereja sekaligus follow up saya adalah adik-adik saya, Kak Oina, Oisu, Titsen. Saya Kodes Yahan dan suami saya Tamu Bolon. Kami bergabung di Gereja Sungai Yordan. Saya sejak tahun 92. Ya, saya tahun 97. Dan yang mengfollow waktu itu kebetulan saya keluarga, yaitu ibu saya. Saya Irwan Lalen, mulai bergabung di gereja ini sejak 27 tahun yang lalu dan pertama kali di follow up oleh Pak Rudi Hidayat. Memfollow up saya waktu itu tante saya, Oina, karena saya tinggal sama paman dan tante saya saat itu. Kalau saya pertama kali mengenalkan gereja Sungai Yordan ke saya itu teman kuliah saya namanya Wina. Waktu itu pertama kali dia mengajak saya ke Komsel dan saya merasakan pertumbuhan iman yang baik di Komsel. Akhirnya saya memutuskan untuk tertanam di gereja Sungai Yordan sejak saat itu. Perkenalkan, nama saya Justina. Awal bergereja di Mazmur pada tahun 1999 akhir. Saya mengenal gereja Mazmur karena dibawa oleh suami saya Tolo Purba, yang memang sejak sebelum menikah sudah ikut bergabung dengan gereja Mazmur. Kala itu gereja Mazmur masih beribadah di Wisma Nusantara. Yang membuat kami dan tetap setia saat ini berjemaat di Mazmur 21, gereja sudah seperti keluarga rohani kami. Jadi saya bertumbuh dan berkembang dan merasa berkat yang Tuhan berikan pada kami ke gereja ini. Nah, kita tetap setia untuk beribadah di gereja ini. Mazmur 21 itu seperti keluarga kami sendiri. Kami merasakan pertumbuhan rohani yang terus-menerus setiap hari. Akhirnya kami memutuskan tetap setia untuk melayani Tuhan bersama-sama di gereja ini hingga saat ini. Mazmur 1 sudah seperti rumah sendiri. Saya sudah merasa nyaman beribadah di tempat ini, dan saya merasa bertumbuh iman saya di tempat ini. Bagi saya keseharian dalam keluarga adalah cerminan untuk bergereja, di mana saya didukung, namun ada kalanya juga di dalamnya ada konflik, teguran, salah paham, dan juga ada ikatan kasih, sukacita, dan saling memberi maaf. Karena kami kesini mencari Tuhan, bukan mencari manusia. Sebab kalau kami mencari manusia, terlalu banyak kecewanya. Terus yang membuat saya kuat sampai saat ini, berapa bulan yang lalu sebelum COVID-19 ini menyebar luas di Pontianak, saya dikasih mimpi. Mimpi itu adalah firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu jelas sekali diperlihatkan kepada saya bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Itu terdapat di Yesaya 26 ayat 3. Itu firman Tuhan betul-betul menjaga, memberikan kekuatan saat kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Jadi jangan menyerah walaupun saat ini kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak nyaman, berbagai macam masalah yang kita hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tetap menjaga kita. Yang penting kita tetap percaya teguh kepada firman Tuhan. Kita percaya bahwa sesuatu diizinkan untuk kita tetap semakin membenahi diri ya, untuk menghadapi kedatangan Tuhan, dan apapun yang terjadi kita percaya Tuhan pasti akan tetap melindungi dan menolong kita. Saling menguatkan di dalam ruang lingkup keluarga saya, dan tentunya kita kurangi minimalisir
berita-berita yang tidak benar. Saya dan keluarga berusaha untuk mengingat janji-janji Tuhan terhadap keluarga kami, bahwa Tuhan peduli dan mempunyai rencana indah untuk kami. Allah mengerti dan peduli untuk setiap persoalan yang kami alami. Jadi lewat firman Tuhan dan lewat doa yang kami lakukan. Di samping itu, di tengah kondisi pandemi seperti ini, kita tidak bisa beribadah bersama-sama atau berkonsel bersama-sama, tapi kami berusaha tetap membangun mesbah keluarga sehingga bisa tetap memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah keluarga, suami istri dan anak-anak, sehingga kita bisa saling menguatkan satu dengan lain. Menurut saya itu hal yang sangat penting, kita bisa tetap kuat di tengah-tengah kondisi yang sulit. Untuk Gereja Mazmur 21, terima kasih selama ini sudah boleh menjadi tempat saluran berkat buat kami semua, menjadi keluarga. Terima kasih buat Gembala, Kepala Penatua Markus Tony Hidayat yang boleh menjadi orang tua kami. Selamat ulang tahun ke-28. Biarlah gereja ini bisa menjadi cermin kemuliaan Tuhan di Kota Pontianak, menjadi sarana dan saluran berkat bagi jemaat dan warga Kota Pontianak, jiwa-jiwa yang ada di Kota Pontianak ini. Selamat ulang tahun untuk Gereja Mazmur 21. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ulang tahun Gereja Mazmur 21 yang ke-28. Buat gembala dan staf serta semua pelayan di tempat ini, tetap semangat melayani. Harapan saya, Gereja Mazmur menjadi wadah, tempat bertumbuh secara iman dan melahirkan generasi yang berkarakter Kristus. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28. Semoga boleh menjadi saluran berkat dimanapun sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. God bless you. Selamat ulang tahun Gereja Mazmur 1 yang ke-28. Semoga tetap maju terus dalam Tuhan dan tetap eksis. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat ulang tahun ke-28 Gereja Mazmur 21. Terus maju dan menjadi berkat. God bless you. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya
Engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari saat ini kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Yes, mari semua bangkit berdiri. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita kuat, dahsyat dan ajaib. 20 tahun gereja kita mengucapkan syukur saat ini. Karena kebesaran dan kuat Tuhan, kita ada di tempat ini. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari. Dengarlah ayumannya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasih-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Ayo bangkit, bangkitlah, ayumannya jadi pemenang. Mari kita katakan, jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Mari sama-sama. Dengarlah ayuman-Nya, dengar firman-Nya. Yes, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Yang dikasih-Nya, terang Allah telah datang, terbit atasmu. Ayo kita bangkit. Ayuman-Nya jadi pemenang. Mari angkat tangan. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Mari saat ini kami mau sama-sama untuk katakan, jemaat ikutin saya. Hai jiwaku, jadilah kuat. Sebab Tuhan Allahku menuntun setiap langkah orang yang percaya. Amin. Mari kita katakan, jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Mari jemaat katakan, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus. Jadilah kuat
akan kemuliaan Tuhan yang lebih lagi turun atas kami. Kami percaya, kami akan senantiasa melihat, kami akan senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Sehingga kami terus menyuarakan kasih setia Tuhan, menyuarakan kebaikan Tuhan. Haleluya, semua karena kasih karunia Tuhan. Ku mau melihat, ku rindu mendengar kemuliaan-Mu, indah suara-Mu di dalam hidupku. Hidupku hanyalah oleh kasih karunia, besar setia-Mu tak pernah tinggalkan, walau sedetik pun. Meskipun banyak tantangan, tak akan berputus asa, kan selalu kusuarakan kasih setia-Mu Tuhan. Lihatlah ku Tuhan, sedang ku memuji-Mu. Hidupku hanya oleh kasih karunia-Mu. Kulihat kasih-Mu nyata dalam hidupku. Aku percaya hadir-Mu menyertai-ku selamanya. Kasih setia-Mu menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Dan di hadapan-Mu kami mau berkata, kami menyatakannya. Haleluya. Ku mau melihat, ku rindu mendengar kemuliaan-Mu, indah suara-Mu di dalam hidupku. Hidupku hanyalah oleh kasih karunia, besar setia-Mu tak pernah tinggalkan, walau sedetik pun. Meskipun banyak tantangan, tak akan berputus asa, kan selalu kusuarakan kasih setia-Mu Tuhan. Lihatlah ku Tuhan, sedang ku memuji-Mu. Hidupku hanya oleh kasih karunia-Mu. Kulihat kasih-Mu nyata dalam hidupku. Aku percaya hadir-Mu menyertai-ku selamanya. Kasih karunia di hadapan-Mu, aku terima anugerah-Mu selamanya. Mari kita sama-sama katakan, kasih karunia di hadapan-Mu, aku terima anugerah-Mu selamanya. Kasih karunia di hadapan-Mu, aku terima anugerah-Mu selamanya. Kasih karunia di hadapan-Mu, aku terima anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan.
sama-sama mau nyatakan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat, berikan kepastian dalam pengharapan. Dan nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Setiap kami menyatakan Tuhan, alive. In Jesus we are 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 sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We are alive. In Jesus we are alive. In Jesus we are alive. In Jesus we are alive. Dan setiap kita nyatakan, in Jesus we are alive. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Seberapa saudara yang percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan? Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Satu hal yang terindah di dalam hidupku, melayani Engkau Yesus yang mulia dan layak disembah. Satu hal yang terindah di dalam hidupku, melayani Engkau Yesus yang mulia dan layak disembah. Hidupku untukmu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Jadikan ku cermin Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Firman Tuhan semesta alam. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Darah Yesus memberikan pengampunan untuk menyucikan dosa. Darah Yesus menghancurkan setiap kutuk dan menghapuskan setiap pelanggaran. Darah Yesus mengalirkan kesembuhan serta memberikan kemerdekaan atas umat-Nya. Darah Yesus melindungi bangsa Indonesia, dan hanya oleh darahnya terjadilah kehidupan. Tuhan, basuhlah bangsa kami dengan darah-Mu, sebab siapakah yang dapat menolong kami selain Engkau? Bukankah kami ini adalah kepunyaan-Mu yang telah Kau tebus menjadi milik-Mu sendiri? Tuhan, pulihkanlah bangsa kami.
kemuliaan-Mu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia Tuhan penuh dengan kekuatan dan kuasa-Nya yang akan memulihkan bangsa ini, yang akan memberikan yang terbaik dan yang terindah bagi bangsa Indonesia. Dan sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya dan kekuatan kasih-Nya yang menyertai perjalanan hidup kita semua hingga saat ini. Semua karena kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Chúa xin chính你，使我心变化。我自在主里，你恩典永留。在你的爱里，我心中一片。
Shalom Pak Bu semua, kabarnya baik. Buat Anda yang kali pertama hadir, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Biar staf kami akan membagikan visi dan misi dan berdoa untuk Bapak Ibu. Dan akhir khotbah biasanya saya juga berdoa untuk Bapak Ibu. Jikalau Anda yang mungkin sekian waktu belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan, yang pas ada di ruangan ini maupun juga yang mengikuti online service ya. Jadi ketika Anda memang meresponi panggilan Tuhan, ingin terima Yesus sebagai Tuhan, ya ikutin doa saja. Nanti Anda bisa hubungi alamat yang tertera di layar monitor Anda atau yang di sini nanti akan dilayani. Nah, shalom juga buat Bapak Ibu yang mengikuti online service yang tidak sempat hadir atau memang kondisi tempat kita juga tidak bisa memungkinkan buat semuanya. Hari ini adalah momentum kita mengucap syukur bangsa kita 75 tahun dan gereja kita juga kita syukuri 28 tahun ya ada di bumi Khatulistiwa. Itulah sebabnya pastikan semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan, tetap tingkatkan apa? Iman, berbagi kasih di dalam Kristus. Pak Bu, kalau saya mulai berbicara, gereja Sungai Yordan ada di Pontianak dan SAM 21 yang kita kenal sekarang ini 28 tahun. Dan kita ada di Pontianak, kita harus mensyukuri bahwa memang kita punya bangsa yang memberikan kepada kita kebebasan untuk merayakan, untuk worship kepada Tuhan yang yakini. Ya Pak ya? Nah, saya melihat bahwa dalam kesempatan kali ini, Thanksgiving Day kita ya mungkin kalau dalam sejarah Anda lihat sangat amat sederhana. Barangkali saya katakan sangat amat sederhana ini bukan karena kita mau sederhana, tetapi memang kondisi yang membuat kita seperti ini. Akan tetapi saya mau katakan, bukankah Alkitab berkata di dalam kelemahan engkau akan melihat kekuatan Tuhan? Tidak apa-apa. Para malaikat surga dia akan berteriak bahwa amin. Hanya terkadang orang Kristen yang tidak terlalu ngeh kalau bahasa saya. Dalam kelemahan disitulah kita lihat kekuatan Tuhan di tengah-tengah kita. Pak Bu, kita harus berkata jujur. Di saat kita sedang dalam kondisi yang megah-megahnya, nggak ada masalah, terasa sekali tanpa Anda sadari kalau Anda mau rekam atau mau di apa istilahnya, kalau kita istilahnya itu di scan atau diukur dengan amplitudometer gitu ya, ukur otak kita. Mungkin ketuhanannya itu tinggal jadi berapa persen saja. Dan suka tidak suka. Beberapa teman kami yang memang suka main kotak-ngatik tentang soal frekuensi dan vibrasi otak itu, dia akan coba melihat kesenangan seseorang yang terikat dengan kesukaannya, yang istilahnya uang, harta. Karena Alkitab katakan bahwa cinta uang bukan punya uang Pak Bu. Cinta uang itu akar kejahatan. Kita baca Alkitab betul, tapi kita kurang paham benar-benar. Tapi ketika dibuktikan secara sains gitu ya, diukur benar. Kalau kita diberikan ini, diberikan itu, semakin kita tertarik itu ada satu peningkatan energi untuk kita terus ke sana. Hilang kesadaran kita tentang diri kita dibawa, bahkan kita berani melakukan banyak pelanggaran. Kenapa? Setelah diukur, keimanan yang membawa dia naik itu hilang. Nah, ini jarang orang mau ukur secara saintis. Pas saya punya beberapa teman, mereka ini setelah ilmu dasarnya dia belajar lagi. Saya bersyukur dengan pandemi ini saya banyak belajar dari mereka. Saya tahu, tidak boleh hati-hati, tidak boleh main-main dengan kehidupan ini. Jadi
Saya berangkat dari gereja. Saya nggak terlalu pandai untuk berfilsafat tentang bangsa, tetapi saya cinta bangsa saya. Tapi saya tahu ada begitu banyak orang pandai yang bisa menyampaikan narasi yang lebih baik. Tapi saya berangkat dari gereja kita. 28 tahun memang bukan waktu yang terlalu lama. Dan juga bukan waktu yang terlalu singkat. Apalagi 75 tahun. Pak Bu, dalam perjalanan waktu bangsa kita, perjalanan waktu gereja kita, itu terus akan menghadapi namanya apa? Badai kehidupan. Saya tidak mau berpretensi atau mempersepsikan hal-hal apa saja. Tapi saya cuma mau katakan seberat apapun, apalagi kondisi seperti ini yang sedang menimpa seluruh dunia, bangsa kita dan gereja Tuhan juga, saya tidak mau memprediksikan dari mana itu datangnya. Atau saya juga tidak mau mengasumsikan bahwa Tuhan sedang menguji, atau Tuhan sedang mencoba, atau Tuhan sedang murka. Enggak mau saya. Walaupun memang banyak orang coba masuk ke wilayah itu. Tapi saya cuma mau berkata, inilah namanya dinamika kehidupan. Dari mana sumbernya dan bagaimana peristiwa itu terjadi, buat saya flat. Dan itu kehidupan. Kalau kita bilang Tuhan sedang menguji kita, dari mana kamu dasarnya bisa mengatakan Tuhan menguji kamu? Kan kira-kira gitu. Apa kolerasinya? Kalau kita bilang ini adalah muka Allah, apa dasarnya juga? Setiap sisi kita berbicara ada konsekuensinya itu. Untuk menerima konsekuensi mempengaruhi audiens yang mendengar, yang kurang paham gitu. Sehingga kalau kita bilang Tuhan sedang menguji, kita akan berkata Tuhan jahat banget ya. Sampai-sampai saya punya perusahaan 3 tutup. Gara-gara Tuhan menguji gereja. Karena Tuhan menguji bangsa. Tuhan menguji dunia. Maka anak saya harus kena korban. Engkong saya korban. Bapak saya korban. Kenapa? Kena COVID. Nggak rela toh. Akhirnya apa? Kita memberikan satu kesan ya. Kesan. Seakan Tuhan itu jahat. Boleh nggak kita bilang Tuhan sedang menguji kita? Enggak, saya nggak mau. Walaupun orang mau ke sana sini silakan. Tapi saya cuma mau berkata inilah dinamika kehidupan, inilah proses. Baik dan buruknya datang kepada kita, jikalau kita mengerti bahwa yang terpenting apapun boleh terjadi, yang terpenting kita tetap bersama dengan apa? Tuhan. Lagu tadi kan bagus. Nah, itulah sebabnya kenapa tema tahun ini jadilah kuat. Kalau kita melihat persoalan sedang terjadi, kita jadi tawar hati kan? Ya Pak ya? Kalau kita tawar hati, hilang kekuatan, maka iblis mengambil keuntungan. Ini pesan Tuhan buat gereja Psalm 21 secara kekeluargaan. Tetapi pesan Tuhan melalui gereja buat bangsa kita juga. Nggak perlu kita saling menuding siapa yang benar, siapa yang salah. Dari mana sumber datangnya, dari mana sumber masalah. Yang terpenting buat kita, jadilah kuat. Maka si jahat dapat dikalahkan. Termasuk bangsa, termasuk dunia. Ya kita berdoa. Besok kita menggelarkan satu doa singkat. Doa gak perlu panjang-panjang, yang penting nyampe surga kan. Besok jam berapa nanti para pengurus sudah atur di lapangan sana. Pakai baju merah putih. Kita berdoa untuk bangsa ini pada tanggal 17 Agustus. Ya, kita cinta bangsa. Jadi apa? Yang terpenting adalah jadilah kuat. Apa yang harus dikuatkan Pak Bu? Nah, saya akan mengutip beberapa ayat firman Tuhan untuk bahwa kita mengerti tentang jadilah kuat. Apa yang harus kuat?
Saya tahu beberapa teman saya sudah kuat di fisiknya. Bagaimana bisa kuat? Tanya aja dia, makan telur, makan vitamin elmen ya, betul Yub ya? Elmen ya? Elmen apa? Betul ya? Elmen, bebannya ditambah terus. Itu diuji ya? Bukan, pengen kuat. Berat gak bebannya? Berat loh, saya juga suka coba gitu. Ya kan? Gara-gara saya coba sekarang 2 botol aqua saya tenteng bawa ke lantai 2, mampu dulu 1 aja pinggang saya langsung mesti diurut. Sekarang 2 saya tenteng. Nyak bilang ada kemajuan, iya karena kelemahanku ada kekuatan. Nah kita perlu ada kekuatan, tetapi bagaimana cara kita untuk memperkuat kita? Apa yang harus diperkuat? Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-4 Pak Bu. Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-4 berkata seperti ini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil rakyat itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Pak Bu, Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Saya katakan begini Pak, saya menerjemahkan. Kata roh yang luar biasa itu berbicara apa? Berbicara kebatinannya. Roh ini selalu unsurnya adalah manusia batin. Roh yang luar biasa artinya apa? Artinya manusia batinnya luar biasa. Manusia batin yang luar biasa itu apa? Yang tidak sama seperti yang lain. Artinya apa? Segala sesuatu di dalam kehidupan ini boleh terjadi dan boleh datang kepada kita. Kita tidak mau memprediksi apa itu, dari mana sumbernya. Kita tidak mau juga berpretensi siapa penyebabnya. Yang terpenting saya harus mempunyai batin yang kuat menghadapinya. Tahukah Anda bagaimana yang dihadapi Daniel pada masa-masa itu? Kalau Anda punya waktu di rumah, telusurilah. Dan sangat luar biasa yang dihadapi dia. Tetapi Daniel tidak pernah mundur, kenapa? Karena dia memiliki apa? Manusia batin yang kuat. Manusia batin yang kuat dia punya. Bagaimana dia bisa punya manusia batin yang kuat? Di ayat ke-11 Pak Bu. Di ayat ke-11. Yang terpenting di sini Pak Bu. Bukan kita cuma hanya, saya tidak mau cuma hanya memotivasi Bapak Ibu dengan teriak-teriak, semangat, amin, amin, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Betul gak? Dan kalau saya bilang menjadi manusia batin yang kuat, harus ada ininya dong, harus ada tindakannya. Ya kan? Tindakannya apa? Tindakannya ya ini di ayat 11. Dikatakan begini Pak Bu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, dari mana Daniel itu bisa dikatakan punya memiliki manusia batin yang kuat? Karena ia punya relasi dengan sorga. Apa ya? Apapun alasannya kalau kita dalam sebuah perjalanan, bagaimanapun kuatnya badai, kalau kita ada di dalam kapal dan kita pastikan kapal itu memang kapal yang sangat kuat. Ngapain saya mesti takut dengan badai yang ada di luar itu? Seperti Pak Habibie bilang, konstruksi sebuah pesawat itu kuat kalau dia nggak patah. Dan menghadapi goncangan nggak akan mungkin jatuh. Katanya seperti itu. Karena saya bukan ahli. Kalau retak ya itu. Nah Daniel seperti itu. Menghadapi semua tantangan. Dia tidak pernah lemah. Kenapa? Dia memiliki manusia batin yang kuat. Manusia batin yang kuat bukan datangnya itu cuma ditumbangin tangan Pak Bu. Bukan cuma hanya datang ke gereja. Bukan cuma hanya datang memberikan persembahan. Harus ada satu niat untuk membangunnya. Nah itulah yang dibangun oleh
namanya Daniel itu. 1 hari 3 kali ia bersentuhan dengan Tuhan. Seperti apa? Seperti biasanya. Kata biasa itu berarti sesuatu yang sudah rutin. Sesuatu yang dibangun secara ritual. Kalau dengan bahasa psikologinya itu secara bawah sadarnya itu sudah terprogram bahwa yang namanya berdoa itu sudah menjadi hidupnya dia. Kalau tanya hidup apa? Ya itu doa. Kadang-kadang kita disuruh doa. Ayo kita beribadah. Yang ada di otaknya apa itu? Tuhan atau COVID? Nah, kenapa dia tidak punya rasa takut sama yang namanya tantangan? Karena ketika dia berkata Tuhan, rasa takut itu telah ditukar dengan kepercayaan. Rasa takut hilang bukan karena kita berani dan nekat, bukan Pak Bu. Jangan, bahaya. Wah, kamu tidak takut karena kamu berani. Bukan. Di dalam memori pikiran kita yang namanya energi takut itu biasa. Tetapi begitu ketakutan itu muncul, maka secara automatically di otak kita juga akan proses ada namanya percaya. Belief system kita itu bekerja. Percaya apa? Tuhan lebih kuat. Akibatnya apa? Kekuatan Tuhan itulah menjadikan manusia batin kita kuat. Maka kekuatan manusia batin kita ini yang akan mengalahkan segala persoalan yang sedang terjadi. Contohnya Daniel. Ketika manusia batinnya kuat, yang pertama apa yang terjadi? Waktu dicampakkan ke gua singa, singanya aja nggak doyan. Ya Pak ya? Ini sering kali diceritakan di sekolah minggu kan? Fakta loh, fakta sejarah. Bahwa Daniel waktu dimasukkan ke gua singa, dia di situ bukan sedang ibadah Pak Bu. Dia sedang berhadapan dengan singa yang lapar. Buktinya kalau Anda membaca beberapa ayat berikutnya, bahwa orang yang dilempar ke sana langsung diterkam sama singanya. Artinya singanya itu lapar. Tapi mengapa Daniel enggak disukai? Karena Daniel ini enggak punya daging yang kuat. Dagingnya enggak terlalu kuat. Dia nggak punya kedagingan, maka aromanya nggak cocok sama dia. Nah, orang yang punya aroma kedagingannya kuat, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit macam-macam, itu kalau masuk habis sama dia. Maka hari ini Pak Bu, orang yang punya kecintaan dengan harta, dia akan diterkam dengan singanya dunia. Nah, diterkam singa dunia. Berapa banyak orang yang punya ambisi menguasai dunia dengan kekuatan, maka dia jatuh. Mengerti? Tetapi Daniel tidak memiliki itu. Lalu jadi anak Tuhan, jadi biasa dong. Salah Bu, Pak. Di ayat 4 dikatakan Daniel itu dibutuhkan oleh kerajaan Persia. Raja butuh dia Pak Bu. Orang yang tidak punya kedagingan, yang mempunyai manusia batin, jangan takut. Dunia butuh kita. Dunia punya potensi yang begitu besar. Butuh anak Tuhan untuk mengeluarkannya. Untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa. Hai bangsa Indonesia. Dengarkanlah rakyat Indonesia bahwa bumi Indonesia membutuhkan orang-orang yang punya kebatinan yang kuat untuk memunculkan kekayaan bumi Indonesia menjadi berkat buat bangsa ini. Dengar Pak Bu, dunia butuhkan kamu, Indonesia butuhkan kamu, Kalimantan butuhkan kamu, Pontianak butuhkan kamu. Paham? Kalau Anda baca di ayat keempat, Daniel orang yang bijaksana, penuh hikmat. Di atas standar para pejabat.
Jikalau hari ini para pejabat bangsa kita sedang dengar bahwa kita tidak butuhkan banyaknya pejabat. Indonesia tidak butuh banyak pejabat. Indonesia butuh orang yang berhikmat takut akan Allah. Gereja ini tidak butuh banyak orang yang besar. Gereja ini butuh orang yang takut akan Allah. Maka dalam hal apapun, gereja ini akan melintasi badai dan mencapai tujuan Allah. Tidak ada cara lain. Bangun manusia batin. Saya sambut semua bangkit berdiri. Bangun manusia batin. Bangun manusia batin. Bagaimana Pak Bu? Datang kepada Tuhan. Apakah kita sudah datang kepada Tuhan? 3 hal sebagai bukti. Yang pertama, orang yang datang kepada Tuhan yang benar. Kontak personnya. Hubungan pribadinya. Diperlihatkan dengan apa? Confirm dalam hidupnya. Ngerti confirm? Hubungan kita ke atas diperlihatkan dengan konfirmasi di dalam hidup kita. Bukan perkataan Pak Bu. Kalau mau cari anak Tuhan di gereja banyak. Ketemu shalom, haleluya. Tapi kalau kamu mau cari anak Tuhan, ketika ada orang jatuh. 1 imam, 1 orang Lewi. Tidak sebanding dengan seorang Samaria. Tuhan yang ngomong loh, bukan saya ngomong loh. Saya ada di mana? Ketika kita confirm dengan ketuhanan dalam hidup kita, yang terakhir, lakukanlah dengan konsisten. Bukan karena aku dibaikin. Bukan situasi baik. Bukan karena aku sudah sukses. Maka sekarang aku harus bermurah hati. Bukan karena usaha saya tambah maju. Saya bermurah hati. Justrulah kerusakan kita, justrulah kelemahan kita seperti wanita Sarfat, tinggal waktu mati. Disitulah masih ada kemurahan hati. Saya diberkati loh sama beberapa orang datang ke saya. Saya punya satu pandangan yang keliru selama ini. Saya katakan, jemaat Tuhan sangat peduli dengan saya. Tetapi oleh karena kondisi COVID, jemaat Tuhan banyak mengalami masalah finansial. Maka mereka bukan tidak peduli, tapi mereka sedang bermasalah dengan finansial. Usahanya maksud saya. Tiba-tiba ada seorang nyeletuk. Iya, usahanya memang susah, tapi kan masih punya duit. Pernah gak tanya di rumah uang yang masih ada di tabungan itu, Tuhan saya mau buat apa? Pernah gak tanya sama Tuhan, uang ini barangkali dunia membutuhkan, barangkali tetangga membutuhkan. Tapi kita lebih mudah, stok beras bertonton. Stok makanan bertonton. Seakan-akan kita jadi pemenang. Paling banter 1-2 bulan engkau bisa lakukan itu. 98 saya di Jakarta sudah membuat sebuah terobosan. Saya datang ke jemaat, saya marahin mereka. Rasanya saya tidak pernah mengajak kalian untuk dengan namanya egosentris. Tanya Gideon yang saya pergi, saya bilang semua barang kamu jual. Saya tanya ngapain kamu stok? Barang ini lagi naik Pak, kami stok, nanti begitu gak ada kami bisa jual, ada cuan. Kalau cuan kan gereja lumayan perpuluhan. Haram saya bilang. Paham gak maksud saya? Mudah-mudahan
narasi saya bisa memberikan pengertian. Pak Bu, berbuat baik, kemurahan hati itu karena manusia batin yang kuat, bukan karena keadaan. Mana yang kita buatlah terlebih dahulu untuk memuliakan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan memuliakan kita. Dunia butuhkan orang seperti itu. Indonesia butuhkan orang seperti itu. Bilang sama samping kiri, gereja juga butuhkan orang seperti itu. Yesus Tuhan, jadikan mata hatiku terang, agar ku mengerti apa yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, jadikan mata hatiku terang, agar ku mengerti apa yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, betapa kayanya panggilan-Mu Tuhan, cahaya kemuliaan-Mu menyinari langkah hidupku. Betapa kayanya panggilan-Mu Yesus, berkat kasih karunia-Mu melimpah dalam hidupku. Yesus Tuhan, jadikan mata hatiku terang, agar ku mengerti apa yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, jadikan mata hatiku terang, agar ku mengerti apa yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. sama-sama katakan, betapa kayanya panggilan-Mu Tuhan, cahaya kemuliaan-Mu menyinari langkah hidupku. Betapa kayanya panggilan-Mu Yesus, berkat kasih karunia-Mu melimpah dalam hidupku. Betapa kayanya panggilan-Mu Tuhan, cahaya kemuliaan-Mu menyinari langkah hidupku. Betapa kayanya panggilan-Mu Yesus, berkat kasih karunia-Mu melimpah dalam hidupku. Pak Bu, 20 tahun, 27 tahun perjalanan gereja ini. Kalau Anda tanya, bagaimana menghadapi semua tantangan? Apakah ada tantangan dalam kehidupan? Terlalu banyak. Bahkan kalau Anda bilang berapa banyak? Mungkin saya kalau bisa menggunakan suatu analoginya gitu. Sebagai metafora dalam narasi saya, bagaikan bintang lah.
Segitu banyak, iya. Kok ada hari ini? Saya bersyukur masih ada matahari masalahnya. Ketika matahari terbit semua bintang sirna. Ketika ada Yesus semua masalah saya sirna ada hari ini. Saya percaya bangsa kita 75 tahun. Adakah persoalan? Sama. Bagaikan bintang di langit persoalan. Tapi kok ada bangsa kita hari ini? Karena ada matahari. Di mana sinar Allah, sinar kemuliaan Allah terbit, disitulah terjadi kemakmuran. Karena itu saya katakan di dalam hidup ini tidak ada satu manusia yang sempurna. Setiap orang bisa buat kesalahan. Saya nggak terlalu tertarik dengan orang yang salah. Demikian juga Tuhan tidak tertarik. Tapi saya sangat tertarik kepada mereka yang mau berbalik dari kesalahannya. Itu prinsip hidup saya. Yang saya dididik oleh Bapak rohani saya. Maka saya pribadi saya mau katakan 28 tahun untuk menjadi gembala di gereja ini. Adakah salah? Terlalu banyak juga salahnya. Tapi saya tidak mempersalahkan kesalahan itu. Saya selalu datang pada Tuhan. Persoalan bisa terjadi tapi panggilanmu lebih besar daripada persoalan. Ketika fokus saya pada panggilanmu, maka semua persoalan saya menjadi kecil. Dan saya berdoa Pak Bu, saya tidak mempunyai pretensi untuk mau membuat Anda menjadi terkesima, oh luar biasa. Enggak, tapi saya cuma hanya memberikan sebuah gambaran apa yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan gereja ini. Dan energinya bukan masih ada dan dia akan tetap berevolusi dan bereproduksi dan bermanifestasi. Artinya dari satu keadaan kepada keadaan lain. Ia mencari orang-orang yang memiliki hati dan akan dipakai Tuhan untuk memuliakan dia di tengah dunia yang saat ini sedang dilanda bencana. Maka akan muncul orang-orang yang dipakai Tuhan yang mempunyai hati Tuhan. Bangsa ini butuh. Dunia butuh. Dunia butuh Daniel. Bangsa ini butuh gereja Tuhan. Kota ini butuh gereja Tuhan. Dan tempat ini membutuhkan gereja Tuhan. Yaitu Anda semuanya. Mari tangan terangkat. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Impartasi ilahi dari sorga melalui perkataan hamba-Mu. Gelombang hadirat-Mu ada di sini. Ketika jemaat Tuhan terbuka hati karena percaya. Segala apa yang sedang Engkau kerjakan, apa yang sudah Engkau kerjakan di gereja-Mu, sedang Engkau kerjakan terus ke depan, akan berlabuh di dalam batin mereka. Dan juga menjadi kekuatan kehidupan mereka. Mencerahkan perasaan dan mencerdaskan pikiran. Tumbuhlah hikmat ya Aba. Sebagaimana Engkau perlihatkan Daniel. Yang mempunyai hikmat di atas standar rata-rata. Bukan saja dia punya hikmat. Dan dia juga mempunyai kemampuan untuk mengelola kehidupan ini. Maka dia diangkat sebagai pejabat kerajaan. Hamba berdoa Tuhan hari ini. Siapapun mereka yang hadir Tuhan. Ketika roh-Mu ada pada mereka. Tumbuhlah hikmat ilahi. Ada begitu banyak hal yang kami tidak ketahui tapi kami akan tahu. Dan ada begitu banyak persoalan yang harus kami kerjakan. Kami dapat kerjakan ketika kasih karunia-Mu ada padamu. Ngalirlah Tuhan pada mereka. Ngalir Tuhan. Ngalir tanpa Engkau pilih-pilih semuanya yang punya iman percaya. Nyata Tuhan pada mereka. Dari tempat ini akan muncul cahaya kemuliaan Tuhan melalui mereka yang hatinya mau dibentuk ya Bapa. Dalam kesusahan apapun yang mereka hadapi, bukan itu menjadi ukuran, tetapi mereka memiliki manusia batin yang kuat seperti Daniel. Yang lemah saat ini kuat kembali. Yang sedih ada penghiburan, yang sakit juga ada kesembuhan.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Pak Bu, karena hari ini kan Thanksgiving Day. Saya nggak jelas sih ya gereja mereka membuat apa. Tapi sebagai gembala saya akan doakan untuk impartasi pastoral. Ya, 12 tangan angkat. Ketika impartasi pastoral berkalian, ketika Anda punya niat hati untuk berikan persembahan, pengembalian, perpuluhan dan sebagainya, itu semua oleh karena kasih karunia. Maka saat ini terimalah berkat kasih karunia dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus buat saudara-saudara sekalian. Yang kali pertama datang di tempat ini, engkau akan membawa kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan, hari ini engkau sudah menjadi keluarga kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan engkau yang memberikan persembahanmu menjadi kemuliaan. Karena engkau yang dipilih Allah. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat 28 tahun dari gereja ini ada pada orang yang percaya meneruskan perjalanan Tuhan melalui gereja ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami memintakan waktunya, kesediaannya sebentar kita akan sama-sama merayakan dan mengucap syukur atas perjalanan Gereja Sungai Yordan yang ke-28 tahun. Mari kita nyatakan bersama dan kita nyanyikan bersama-sama Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Kita juga Bapak Ibu Gembala bisa ada di birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, Sekarang juga, sekarang juga. potong kuenya, Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Selamat ulang tahun buat Gereja Sungai Yordan Pontianak yang ke-28 tahun. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun Gereja Sungai Yordan Pontianak yang ke-28 tahun, dan seluruh jemaat Tuhan diberkatilah selalu dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam